Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga di pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan buat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih dibangun di pada pagi hari ini. Jadi terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menuntun, membimbing, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau menyempurnakannya Tuhan, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa memahami dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah bangun kami di pada pagi hari ini, dan kami bisa merenungkan kembali firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati renungan pagi kami ini di mana saja keluarga saya, Bapak Ibu Saudara saya yang mendengar firman ini. Saya percaya Bapak, firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya akan bertumbuh dan membuahkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah renungan kami dari pagi, dari awal, pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini kita akan juga merenungkan firman Tuhan supaya kita lebih paham bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita diberi talenta 30, 60, bahkan 100. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita mengerti di mana talenta-talenta yang berikan Tuhan kepada kita, di mana di sini kita katakannya kepada kita di Matius 4 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan mengatakan, firman yang ditabur itu bertumbuh, yang ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi siapa mendengar, hendaklah, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar, katanya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, dasarnya adalah 30 kali lipat. 30 kali lipat itulah dasar iman percaya kita. Dasar iman percaya kita itu banyak godaan, banyak tantangan, banyak permasalahan yang harus kita hadapi. Karena disitulah gerbang masuk. Gerbang masuk itu penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan. Jadi jika kita memang betul siap untuk melakukan firman Tuhan, tentu kita ada tantangan sehingga kita akan bimbang, sehingga kita kadang-kadang mundur. Kenapa? Karena kita seakan-akan tidak mampu untuk menjalankan tantangan yang harus kita lalui, karena tanpa tantangan itu tidak akan kita lolos untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Karena jelas di sini katanya kepada kita, Yohanes 6 mengatakan kepada kita, Yohanes 6 ayat 66,
Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi sini kita melihat bagaimana kita melihat dari ayat 65. Nah, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri karena tidak lagi mengikuti dia. Jadi sini Bapak Saudaraku kita melihat bagaimana tantangan dihadapi pengikut Kristus. Di sini kita melihat bagaimana kata-katanya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika Bapa itu tidak mengaruniakan kepada kita, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Tidak bisa kita pikirin dengan logika kita, tidak bisa kita mencarinya dengan kepintaran kita. Tapi jika Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman-Nya, kita menerimanya menjadi juru selamat pribadi kita, ada Roh Kudus untuk menuntun kita. Akan dimateraikan Roh Kudus itu di dalam roh kita ini, bersama roh kita, sehingga firman yang kita baca ini nalar, sehingga firman yang kita baca ini mengerti, dan firman yang kita baca ini bisa kita lakukan taat dan setia. Jika Tuhan tidak membukakannya, bagaimana caranya pun tidak akan bisa, tidak akan kita mengerti, tidak akan kita mampu untuk menjalankannya. Jadi makanya kita jelas firman Tuhan mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, jadi yang lebar banyak orang yang melaluinya, yang sempit sangat sedikit. Nah, jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita ini jangan menganggap gampang melewati gerbang ini, gerbang pintu masuk untuk mendapatkan keselamatan ini. Jadi gerbang keselamatan, mendapatkan kehidupan keselamatan ini ada tantangan. Nah, ada tantangan, yaitu ada penjaga yang harus kita lalui. Nah, jadi makanya banyak orang saat ini hanya sekedar ikut-ikutan saja, sekedar mengikuti. Banyak saat ini kita melihat hanya mengikuti apa kata manusia, bukannya mengikuti apa kata kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga ia menganggap sudah di dalamnya. Makanya banyak saat ini gereja-gereja juga kita melihat hanya sebagai organisasi kesatuan, bukannya melakukan firman Tuhan seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, tapi sebagai organisasi. Apabila ada duka, apabila ada pesta pora, bisa menangani. Hanya sekedar begitulah dibikin sekarang ini banyak gereja-gereja. Tapi sadarlah kita Bapak Saudaraku, tujuan kita hidup ini bukanlah hanya sekedar organisasi, bukan saja sebagai STM, bukan saja sebagai tolong-menolong, tapi marilah kita buka hati kita, gereja yang kita jalani untuk kehidupan yang kekal, kembali kepada firman kebenaran. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran, dimanapun kita duduk saat ini, di gereja manapun kita duduk saat ini, kita tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena firman kebenaran itu hanya di dalam Alkitab yang kita dapati. Tidak bisa kita dapati dengan kata-kata orang, nggak bisa kita dapati dengan petunjuk-petunjuk dari yang kita dengar, tapi kita kembali kepada firman kebenaran. Karena tidak seberapalah manusia yang mau melakukan
menyiksa dirinya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Rata-rata manusia mencari yang indah-indah, mencari yang enak-enak, yang mencari kesenangan. Itu rata-rata manusia. Jadi tidak seberapa manusia mau tersiksa. Tidak berapa manusia mau menderita seperti Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, karena sangat jelas firman Tuhan mengatakan tadi, jika Bapa tidak menariknya, kita tidak akan dapat. Kita tidak akan kuat. Kita tidak akan bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, karena sangat-sangat berat. Sangat-sangat sukar. Karena apa? Karena kita disuruh untuk melakukan firman dengan taat dan setia. Jadi di sini katanya kepada kita tadi, di sini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saja banyak yang murtad. Di sini ayat 62 Yohanes 6 tadi ayat 66 tadi mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, mulai dari situ banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Nah, kenapa? Karena jalan kebenaran yang diceritakan Tuhan Yesus itu jalan kebenaran. Nah, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bahkan di sini katakannya kepada kita tadi, di mana kita melihat di Yohanes 14 ini kita melihat juga, kita ulang-ulangi supaya kita lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan, di mana kita melihat di ayat 12 ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita harus melakukannya pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang ditinggalkannya. Kitalah generasi penerus itu, kitalah anak-anaknya. Jadi kita melakukannya seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus, seturut dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Kitalah yang meneruskannya, kitalah generasinya. Nah, jadi kita tidak bisa kita mengatakan saya sudah selamat, saya sudah menjadi anak Tuhan, jika kita tidak mau taat dan setia. Itu hanya di bibir kita saja. Hanya perkataan kita saja. Jadi jika kita memang betul kita itu anak Tuhan, kita harus melakukannya seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itulah talenta yang 30 kali lipat. Itu dasar iman kita. Jadi melalui talenta yang 30 ini pun kita tidak bisa menempuhnya, bagaimana kita bisa mendapatkan 60 bahkan 100 kali lipat? Itu mustahil. Jika kita menempuh 100 kali lipat, berarti kita itu sudah kudus, taat dan setia, sehingga kita sudah menjadi pemenang. Nah, jadi sekarang ini kita harus berjuang. Tahap pertama yaitu talenta yang 30. Nah, jadi sini kita harus berjuang dengan 30. 30 itu adalah dasar untuk mendapatkan jalan. Jadi belum lagi berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, masih mendapatkan jalan itu, sudah mendapatkan gerbang itu. Nah, jadi itu menempuh itu aja sangat sukar. Kenapa? Karena kita melihat gerbang itu adalah baptisan. Baptisan itulah gerbang masuk. Nah, di situ kita gerbang masuk, di situ kita akan dikuburkan kembali dan dibangkitkan sehingga kita sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus, kita sudah lahir baru. Nah, jadi ini di sini saja kita banyak gugur, banyak kita tidak taat dan setia untuk melakukannya. Yang penting iman ini, itu kita mengatakan alasan demi alasan. Apalah memang sukarnya jika kita melakukannya seturut dengan firman
firman kebenaran. Tapi itulah pintarnya penghuni dunia ini untuk menina-bobokkan kita supaya kita nyaman, supaya kita betul-betul yakin, percaya bahkan kita ini sudah menjadi pemilik kerajaan sorga, tanpa kita kembali kepada Alkitab, tanpa kita kembali kepada laptop, tapi kita hanya cukup mendengar apa kata orang. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat di Yohanes 15 ini, kita melihat bagaimana katakannya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Jadi kita melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bagaimana melakukan perintah Tuhan Yesus ini. Kita melihat bagaimana melakukannya itu sangatlah sukar, di mana kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Jadi kita juga tahu, harus mengerti bagaimana Yesus di dalam dunia ini tahun 2000 lalu. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Bagaimanalah kita mengatakan Yesuslah raja segala raja, tapi dibenci oleh murid-muridnya. Jadi ini kenyataan. Jadi kita juga wajar kita dibenci oleh keluarga kita. Wajar kita dibenci oleh saudara-saudara kita untuk memperjuangkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jika kita tidak sanggup untuk menempuh jalan ini, tentu kita tidaklah lulus dalam ujian tahap pertama 30 itu. 30 talenta itu. Jadi harus kita kuat, harus kita mampu, harus kita itu berusaha untuk menempuh talenta tahap pertama itu. Tahap pertama itu adalah mengenal Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tahap pertama. Jadi barulah kita nanti masuk ke lain-lainnya. Jadi awalnya ini harus kita berjalan seturut dengan Tuhan. Apakah kita mampu? Jadi banyak manusia mengatakan, mana mungkin, mana kita sanggup mengikuti seperti ajaran Tuhan Yesus, taat dan setia. Itu satupun manusia tidak akan mampu, karena manusia semuanya sudah berdosa. Kita mengatakan, karena kita berdalih, tapi kita bukan berusaha. Kita bukan mau melakukannya taat dan setia semampu kita, tapi kita lebih dahulu kita berdalih dengan alasan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah setan itu pintarnya untuk menggoda kita supaya kita jangan taat dan setia. Jelas firman Tuhan tadi, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi Tuhan itu memberi penolong kepada kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita, bukan dengan power kita, bukan dengan pintaran kita, tapi Tuhan memberi penolong kepada kita jika kita mau taat dan setia. Jadi kita jelas di sini katanya kepada kita ayat 18, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan ini, walaupun mengatakan kamu fanatik, dia mengatakan ya nggak apa-apa, legau saja. Kenapa? Karena kita ya pasti akan dicaci, akan dihina, akan dikata-katai. Karena apa? Karena kita harus beda, tampil beda dengan orang-orang sekitar kita. Jadi pasti kita itu akan dicaci, dicela. Kenapa? Karena Bapak kita juga seperti itu. Dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia tetap tersiksa, dihina, dicaci dan sebagainya. Ini Bapak kita. Jadi kita adalah anaknya, kitalah penerima ahli waris, kitalah generasi penerus. Tentu kita akan dibenci oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan Yesus, sangatlah jelas katakannya kepada kita. Ayat 18 mengatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sangat jelas.
Sangatlah jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jika kita milik dunia, tentulah dunia mengasihi kita sebagai miliknya. Tapi karena kita sudah dibeli lunas dengan darahnya, kita sudah menjadi anak-anak Kristus. Sehingga kita dibenci sama seperti Tuhan Yesus. Kita dicela, dihina, dikata-katai. Jadi kita itu harus siap. Itulah tahap-tahap pertama kita melangkah untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi tidaklah sama seperti ajaran manusia, asal percaya saja, asal ke gereja saja pasti kamu sudah selamat. Itu bukanlah alkitabiah. Itu hanya perkataan-perkataan manusia untuk menina-bobokkan kita supaya kita itu tenang, nyaman, bahwa kita itu sudah pasti merasa kita ini selamat, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan jika kita tidak mau taat kepada Bapa kita? Jika kita tidak mau melakukan apa yang diajarkan Bapa kita? Jika kita tidak mau melakukan apa seturut yang dikehendakinya? Jadi itu jadi pertanyaan kepada kita. Kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendaknya. Itu kan jadi pertanyaan. Tapi banyak manusia pada saat ini kita melihat enjoy, relax saja, santai saja. Kenapa? Karena tidak ada lagi berpikir tentang hal-hal akan datang. Dia menganggap itu semua sudah selesai, sudah sudah enjoy saja, tenang-tenang saja. Karena kita sudah jamin akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Itu dunia mengatakan. Kan penting kamu beribadah, yang penting kamu ke gereja, kamu akan selamat. Itu bukanlah kata firman Tuhan, tapi itu kata manusia. Jika kita kembali kepada firman Tuhan dengan taat dan setia dan kita teliti, tidaklah segampang itu. Tidaklah segampang itu. Kita akan dicoba, diuji. Kan jelas sini tadi katanya kepada kita tadi, kita jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sangat jelas katanya kepada kita tadi, kita dibenci. Jadi jika kita dibenci oleh dunia ini Bapak Saudaraku, tentu kita ini tidak nyaman. Tentu kita ini gelisah. Tentu kita ini wanti-wanti. Tentu kita ini gusar jika tidak ada pegangan kita. Kenapa? Karena seringkali kita hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kita hanya berpikir hanya sekejar seperti otak yang diberikan kita hanya segenggam ini. Padahal Tuhan mengatakan jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menuntun kamu. Akan menyertai kamu. Tapi kita mengatakan, mana pula mungkin itu? Di mana rupanya Tuhan itu? Itu yang sering kita lontarkan. Itu yang sering terbenak hati kita, sehingga kita berusaha semampu kita. Pasti itu tidak akan mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk mengalahkan daging kita ini. Kenapa? Karena semua manusia rata-rata untuk membela kedagingannya, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari kepuasan. Itu rata-rata manusia. Tidak ada manusia untuk mencari penderitaan. Hanya yang percaya taat kepada Tuhanlah yang mau menderita hidup dalam dunia ini. Rata-rata manusia mencari kenikmatan. Bahkan segala cara dia upayakan supaya mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tidak peduli kepada sesama manusia, apapun yang terjadi, dia akan berkarya semampunya untuk mendapatkan cita-citanya, menyenangkan dagingnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di sini sangatlah jelas bahwa itu bukanlah kekuatan kita. Jadi haruslah kita undang Roh Kudus jika kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan.
baca firman Tuhan ini, taat dan setia, lakukan walaupun mungkin bertentangan dengan daging kita. Kita maju terus, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan menemui jalan-jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukanlah jalan-jalan seturut dengan kehendak kita. Banyak sekali kita ini melakukan firman Tuhan itu dengan seturut dengan kehendak kita. Kita oles firman Tuhan ini sedemikian rapi, kita oles firman Tuhan itu sedemikian rupa, supaya kita itu membela kedagingan kita, menutupi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi kepada kita tadi. Bahkan di sini katakannya tadi kepada kita, sekiranya kamu di sini tadi katakannya, jika juga dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita poles bagaimana supaya dunia tidak membenci kita, karena kita tidak mau dibenci oleh dunia, tapi kita poles samanya itu katanya, duduklah kita bersama-sama. Jadi ini sering yang kita dapatkan karena yang kita pakai pikiran kita. Satu pun kita tidak mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu kita katakan, tapi kita tidak mau melangkah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus melangkah. Ada usaha kita. Seperti anak sekolah, harus kita dulu TK kecil, TK besar, barulah SD, barulah SMP, barulah SMA, barulah kuliah, sehingga tamatlah. Jadi nggak bisa kita langsung kuliah, nggak bisa kita langsung sarjana, nggak bisa. Kita harus menempuh tantangan itu dari awal. Jadi ini banyak manusia tidak mampu, tidak mau mengindahkannya. Kenapa? Karena tidak mau menghadapi tantangan itu. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi orang itu tidak mengenal, walaupun mengenal hanya kulitnya saja, karena dia hanya mendengar apa kata orang. Tapi jika mengenal firman Tuhan ini seturut dengan tertulis, tentu tidaklah sama lagi seperti orang-orang banyak. Karena rata-rata orang Kristen pada saat ini hanya mencari berkat. Makanya kalau jika firman itu firman berkat, maka manusia banyak berduyun-duyun untuk mendengarkannya. Tapi jika firman Tuhan itu menyiksa diri, menyiksa daging, itu satu hanya datang. Jadi sebetulnya siapa yang kita harus ikutkan ini? Apakah dunia yang kita ikutkan? Apakah firman Tuhan yang Tuhan Yesus yang kita ikutkan? Jika kita mengikut Tuhan Yesus, tentu penderitaan. Kan jelas di sini tadi kepada kita katanya kepada kita, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata
kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi sangatlah jelas di sini Bapak Saudaraku, jika orang membenci kita, tentu itu satu kewajaran, karena kita selaku anaknya, kita itu ahli waris. Jadi ahli waris itu. Jadi sini jelas katanya, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi sini kita melihat Yesus dibenci tanpa alasan. Ya, kita juga harus, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak kita bisa membela daging kita. Tapi kita itu harus kita seturut dengan Tuhan Yesus, karena kita itu adalah ahli waris. Kita itu adalah anaknya. Kenapa? Karena perjuangan kita bukanlah dunia ini, tapi perjuangan kita itu adalah hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, haruslah kita berjuang seturut dengan kehendak Tuhan, dengan tantangan pergumulan apa yang kita hadapi. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, tidak kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Tanpa kita menoleh dengan tuntunan Tuhan, tentu kita tidak dapat. Karena jelas di sini kita melihat bagaimana cara-caranya mengikut Tuhan Yesus supaya kita itu mampu untuk menjalankannya. Karena jika kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, memang banyak sanggup. Karena apa? Karena ya tidak seturut dengan Alkitab, tapi seturut dengan aturan manusia. Cukup beribadah saja, cukup percaya saja, cukup beriman saja. Nah, sehingga banyak yang mau mengikutinya. Karena ada tawaran-tawaran situ berkat. Kamu akan diberkati 30 kali lipat, 100 kali, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi itu dibuat menjadi berkat. Bukan itu dibuat apa tujuan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi talenta 30 itu adalah tantangan. Itulah gerbang masuk. Itulah pertama kita mengenal Tuhan. Di situ kita akan digoda, ditantang. Tapi jangan khawatir, karena sini katakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita kuat bukan karena kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejagoan kita, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Ada roh penolong. Itu membuat kita mampu untuk melewati tantangan-tantangan, godaan yang kita hadapi. Nah, jadi itulah talenta yang 30. Jadi tidak kita pendam, tidak kita kuburkan talenta yang 30 itu, tapi kita itu pergunakan semaksimal, semampu kita. Kita akan terobos masuk ke gerbang itu, supaya kita bisa masuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita belum masuk dalam gerbang itu, tentu kita belum ada pelindungan. Jika kita sudah masuk dalam gerbang itu, menembus gerbang itu masuk, sehingga kita akan ada pelindungan. Di sini kita melihat bagaimana jika kita sudah melakukan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita sudah melakukan perintah Tuhan, tentu kita sudah ada perlindungan. Sudah ada perlindungan, di mana katakannya, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi
Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, ketika kita merobos tantangan itu, taat dan setia, kita akan diberi penolong. Nah, jadi kita berusaha dulu membaca firman Tuhan ini, dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Tuhan akan memberi kita penolong. Yaitu jelas di sini katanya kepada kita, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi dunia tidak mengerti, dunia tidak menerima itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dan tidak merasakannya dan tidak melihat itu. Nah, jadi makanya Bapak Saudaraku, kita harus tampil beda. Yang penting dulu mau berkarya, membaca firman Tuhan ini taat dan setia, lakukan, sehingga nanti kita akan masuk ke gerbang pintu itu, masuk ke dalam, sehingga kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkannya, sehingga Tuhan akan memberikan mahkota kerajaan surga bagaimana yang dijanjikannya kepada kita. Jadi ini harus ada ketekunan. Bagaimana kita akan lihat di mana di sini di Efesus 1 ini kita melihat ada ketekunan. Ada ketekunan sehingga kita bisa mendapatkan apa seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi kita sudah menerobos tantangan itu, sehingga kita masuk ke gerbangnya Tuhan, sehingga kita melakukan firman Tuhan dan taat setia, sehingga dimateraikan Roh Kudus itu dengan roh kita ini, sehingga kita kuat, sehingga kita mampu, karena sudah kita dalam pelindungan, sudah di dalam pagar pelindungan. Kita tidak akan digoda dengan dunia ini lagi, tapi kita sudah ada pelindungan, sudah ada kekuatan kita. Karena apa? Karena jelas di sini katakannya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi kita sudah dijamin. Jika sudah kita membaca firman Tuhan yang taat dan setia, walaupun ada godaan, tantangan, apa semuanya, kita terus kita beriman, kita yakin kita akan tembus, sehingga kita berikan penolong. Jadi kita dijamin, karena sini katakan tadi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi kita itu dijadikan jadi milik Allah. Jadi jika kita masih di luar ini saja Bapak Saudaraku, kita tantangan begitu banyak, godaan begitu banyak, sehingga kadang kita cemas, sehingga kadang kita loyo, sehingga kita kadang-kadang mendele, kadang-kadang kita putus asa. Karena banyak juga orang Kristen ini, orang Kristen stres. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena tidak masuk dalam pelindungan, tidak masuk dalam pelindungan Tuhan, tapi dengan kekuatannya, dengan pemikirannya yang dipikirkannya, tidak mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, masuk dalam pelindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita terobos ke dalam pintu gerbangnya Tuhan, supaya kita itu bisa ada pelindungan. Ketika kita sudah masuk dalam pagarnya Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, situ kita akan nyaman. Karena apa? Karena situ sudah ada roh penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita saat ini bimbang?
ke dalam kekristenan kita, karena kita tidak sungguh-sungguh. Kita hanya suam-suam kuku. Kita tidak mau taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran ini. Kita ubah firman ini untuk menyenangkan daging, firman-firman kebenaran diri sendiri. Betapa sakitnya hati Tuhan Yesus Bapa Surgaku jika kita ubah firman Tuhan ini, firman-firman kebenaran diri sendiri. Padahal Yesus